Majelis Jemaat Kepanjen ucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Demikian pula bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Umat kita bersama memuji dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Ibadah Minggu Paskah ketiga dan hari syukur YGBK pada hari ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan yang penuh kasih karunia dan rahmat. Tuhan Sang Pengajar umat yang terus-menerus menyertai dan menumbuhkan umat dalam perjalanan kehidupannya. Salam damai dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus membawa damai sejahtera bagi kita. Kita pujikan refren dari Kidung Jemaat 64. Ibu, Bapak, umat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema liturgis kita di pagi hari ini adalah pendidikan yang menumbuhkan, yang akan
dinarasikan oleh petugas. Dipersilakan petugas yang akan menarasikan. Narasi syukur GBPK. Pada tahun 1913, Ki Hajat Dewantara pernah menuliskan sebuah artikel di koran Belanda. Als ik Nederlands was, yang berarti kalau saja aku seorang Belanda. Tulisan itu adalah dalam perayaan 100 tahun kemerdekaan Kerajaan Belanda. Sepenggal bagian tulisannya demikian. Kalau saja aku seorang Belanda, aku tidak akan sanggup berpesta untuk kemerdekaan dan mengorganisasikan kegiatan itu seluas-luasnya. Bahkan mengajak para bumi putra merayakannya. Aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas menyuruh para bumi putra untuk memberikan sumbangan dana perayaan itu. Ide semacam apa itu sudah menghina mereka, tetapi juga kita teruk tantungnya. Hal itu sangat menyakitkan. Tidak sekali-kali, tidak. Beri dahulu bangsa yang terjajah itu kemerdekaannya, barulah merayakan kemerdekaan sendiri. Tulisan sang tokoh berikan itu merupakan bentuk solidaritas kepada mereka yang menderita. Demikianlah dia menggunakan jalan pendidikan untuk menolong bangsanya. GBPK bukan ciri melanjutkan cita-cita mulia para Zendeling yang bahkan pada waktu itu sempat bertentangan keras dengan pemerintahan Belanda, mencerdaskan masyarakat bumi putra melalui sekolah-sekolah Zendeling. Pendidikan adalah solidaritas dan kemerdekaan. Visi GBPK untuk menciptakan peserta didik yang unggul dalam spiritual, intelektual, dan keterampilan berdasarkan nilai-nilai Kristiani sehingga menjadi berkat bagi sesama dan dalam semangat solidaritas dan kemerdekaan itu. Maka hari ini kita bersyukur dalam perjuangan yang tidak mudah, GBPK terus melayani sampai hari ini, bahkan boleh bertumbuh. Karena pendidikan seharusnya membangkitkan solidaritas, kemerdekaan, dan pertumbuhan. Kita masuk ke dalam pertobatan. Umat yang terkasih, kita bersyukur untuk rekan-rekan yang tak kenal lelah di Yayasan Badan Pendidikan Kristen atau YPPK. Namun, kadang kita lupa, mungkin karena di jemaat kita tidak ada YPPK, atau karena anak-anak kita tidak bersekolah di YPPK. Saya pun kadang lupa, kita semua lupa. Kita menganggap YPPK sekedar sekolah. Padahal YPPK adalah sarana GKJP bermarturia dan berdiakonia, bersaksi dan melayani. YPPK adalah kita, atau lebih luas, kita sekedar sekolah. Padahal sekolah memerdekakan dan menumbuhkan manusia. Karya untuk Tuhan ini kadang-kadang menjadi beban bagi kita, bahkan kadang-kadang menjadi ruang pertengkaran. Kita saling melukai, bahkan membenci. Mari kita kembali kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Kita pujikan itu
Pemimpin Jemaat 33. Suaramu dengar. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Kemudian Tuhan Yesus ungkapkan hati kami. Banyak kesalahan, banyak dosa yang sudah kami lakukan, banyak tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, dan kami meyakini bahwa Engkau adalah Maha Pengampun. Kami berjanji Tuhan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kita dengarkan berita anugerah. Kita bersyukur Tuhan pengampun. Untuk itu kita mau mengakui dosa dengan bersungguh-sungguh. Anugerahnya akan tetap kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerahnya yang demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Atas berita anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Allah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan salam damai dengan bersalam-salaman dengan saudara-saudara yang ada di kiri dan kanan kita sambil mengucapkan salam.
kita boleh berlega hati ketika kita sudah saling mengampuni, saling mengasihi, dan berdamai dengan sesama kita. Itu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita pujikan sebuah pujian, kasih pasti lemah teguh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Kau boleh hantarkan kami hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan, kami rindu untuk membaca firman, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, dan terlebih Tuhan, kami rindu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hati dan pikiran kami serahkan suasana di dalam rumah ini. Biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dengan baik dan sungguh. Kami serahkan Bapak Desi Untoyo yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga segala sesuatu yang disampaikannya sebenarnya karena kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dengan kasih Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 30 ayat 1 sampai 12 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersambutan.
2 ayat 1 sampai yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengucap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Umat dimohon bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 21 sampai mulai ayat 1 sampai dengan 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid
yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu. Simon Petrus naik perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Petrus, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Firman itu tinggal di dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus.
seperti yang dinarasikan oleh petugas tadi awal, bahwa hari ini Yayasan YGBK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen, mengungkapkan syukurnya di dalam ibadah Minggu pagi ini dengan tema liturgis pendidikan yang menumbuhkan. Secara etimologis itu adalah cabang ilmu yang digunakan untuk menyelidiki asal usul kata. Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogik, yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing. Dengan demikian, pedagogis diartikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam ibadah syukur YGBK kali ini, kita akan mengungguli firman Tuhan dari bacaan 3 bacaan di atas, di mana ketiga bacaan di atas, kalau kita ambil intisarinya, adalah mengisahkan tentang betapa sebuah pengalaman adalah sebuah guru yang baik. Pengalaman adalah guru yang baik, serta menumbuhkan dalam kehidupan beriman. Bagaimana Saulus melalui pengalaman perjumpaan bersama Yesus benar-benar telah mengubah kehidupannya, meskipun pengalaman tersebut membuatnya merenung selama 3 hari dalam kebutaan dan berpuasa. Namun pengalaman rohani tersebut membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan Saulus. Dari seorang pembantai murid-murid Yesus menjadi seorang pewarta Injil. Begitu juga dengan Petrus dan muridnya yang lain, bagaimana Yesus meneguhkan iman mereka melalui perjumpaannya yang mengingatkan mereka akan pengalaman yang sama. Pengalaman tersebut benar-benar menanamkan semangat di dalam hati mereka. Bahkan menurut Petrus, mengalami pertobatan dan pemulihan ketika diberikan kesempatan mengungkapkan penyangkalannya terhadap Yesus melalui ungkapan kasih. Penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali diimbangi dengan 3 kali pernyataan kasihnya, menjadikan Petrus berdamai dengan dirinya serta berkenan menyerahkan dirinya untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus dengan semangat yang membara. Ini adalah benang merah dari ketiga bacaan di atas. Ibu bapak yang terkasih, betapa sulitnya melihat atau merasakan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, di samping kita, manakala peristiwa pahit di dalam kehidupan kita itu melanda. Yang ada biasanya hanya penyesalan. Demikian pun keadaan para murid pasca kematian Tuhan Yesus saat itu. Ketika para murid itu menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, bagaimana Tuhan Yesus disalib oleh para penguasa saat itu, hidup bagi para murid itu laksana tanpa harapan, putus asa, mengisi hari-hari hidup mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke dalam kehidupan. Dan ini juga sering melanda di dalam kehidupan kita ketika kita
terbentur pada sebuah kesulitan kehidupan, kita kemudian lupa dengan iman kita dan kita kembali dengan kehidupan lama sebelum kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak yang terkasih, ketika para murid ini kembali dalam kehidupan semula menjalan di danau, itu pun tidak cukup membantu. Keterampilan yang biasanya mereka lakukan juga menemui kegagalan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, padahal mereka ahlinya dalam menjalankan. Betapa semakin berat bebannya yang dirasa. Terlebih-lebih pengalaman masa lalu, di saat penyiksaan Yesus selalu terngiang di telinga mereka. Yang terlihat di depan mata mereka adalah hanya sesuatu yang serba gelap, petang dan keputus asa. Namun Yesus yang bangkit ternyata tidak meninggalkan para murid. Artinya bahwa meskipun para murid itu sudah meninggalkan Tuhan Yesus karena pengalaman pahitnya, mereka meninggalkan. Kalau kita saat ini ya, karena pengalaman hidup kita yang sangat pahit, naik pangkat, kalau misalnya menjadi pejabat tapi munggah pangkat, kenaikan gaji tidak mudah, tidak yang namanya gaji, kebutuhan semakin meningkat karena melihat kegelapan yang seperti ini. Akhirnya kita itu lupa pada Tuhan, akhirnya meninggalkan iman. Kalau hari ini adalah mirip seperti yang dialami para murid Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa para murid Tuhan Yesus yang erat dengan Tuhan saja bisa seperti itu. Dan pengalaman yang seperti itulah yang harus kita jadikan guru untuk menghindari yang seperti itu. Ternyata Yesus yang bangkit tidak meninggalkan para murid, tetapi ternyata terus membimbing untuk mengarahkan mereka untuk beroleh kepercayaan diri serta meyakinkan akan kuasa Tuhan yang telah bangkit. Yesus bangkit tidak sudah meninggalkan para murid, tetapi selalu ada hadir bersama mereka. Yesus tahu keberadaan mereka. Ini Yesus berdiri di pantai dan bebas menyatakan kuasanya yang telah bangkit. Tapi sayang, 1000 sayang, kehadiran Tuhan Yesus yang ada di tepi pantai itu tidak nampak bagi mata mereka. Tentu saja hal ini karena kegambangan hidup yang mereka alami membuat mereka hanya terfokus pada masalah-masalah yang menimpa diri. Dan ini pun oleh orang-orang modern saat ini juga seringkali dialami. Ketika mereka mendapatkan banyak kesulitan, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus ada di sebelahnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sebenarnya persoalan hidup yang kita anggap berat. Mungkin hubungan keluarga, keretakan antara keluarga, belum lagi masalah keretakan rumah tangga yang melanda, persoalan keuangan yang sangat menghimpit. Seringkali kita hanya terfokus pada masalah yang kita hadapi. Kita hanya berpikir kesulitannya kok seperti ini, kok seperti ini.
kita lupa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang terluka oleh berbagai peristiwa pahitnya kehidupan ini, beratnya beban yang dihadapi, itu memang sulit bagi kebanyakan orang untuk melihat Tuhan hadir dalam hidupnya. Tetapi bagi orang yang beriman, dalam kondisi apapun tetap menyadari bahwa Tuhan selalu hadir. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, bagi orang beriman itu pasti selalu ingat bahwa Tuhan selalu mendampingi. Itu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Itu seringkali kita juga sulit untuk mendengarkan tuntunannya karena kita tidak pernah baca Alkitab, mengikuti ibadah-ibadah bersama. Apa sekiranya yang terbaik untuk menuju jalan berkat? Akhirnya kita menjadi sangat kesulitan karena kita hanya mengandalkan otak kita sendiri, melupakan keberadaan Tuhan. Namun tidak kurang cara Tuhan itu memulihkan hati yang terluka pada bacaan kita di pagi hari ini. Penampakan Tuhan Yesus bagi para murid untuk yang ketiga kalinya, bukan untuk pertama kedua, Tuhan dengan sabar tetap membimbing para murid sedikit demi sedikit tapi pasti hingga mereka akhirnya kuat kembali. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, apapun kesulitan yang menimpa di dalam kehidupan kita, Tuhan sedikit demi sedikit pasti akan membimbing kita dan kita akan menjadi kuat kembali. Perintah dari dalam bacaan kita tadi, perintah dari seorang yang berdiri di pantai yang belum jelas bagi mereka agar menebarkan jalan ke tempat yang sebelah kanan, hingga sesuatu di luar nalar mereka terjadi. Ada seorang perintah yang dilakukan di luar nalar terjadi. Ternyata ini membuka tirai kepekaan seorang murid Yohanes, sudah dapat mengenal bahwa ternyata yang berada di tepi danau itu adalah Tuhan. Memang melihat kehadiran Tuhan dalam hidup memerlukan penalaran dan kepekaan. Terlalu fokus pada masalah dan beban akan membuat mata rohani kita takut untuk melihat kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak cukup hanya dilihat dari cara mata kita memandang saja. Karena penglihatan kita sering atau sedang bermasalah dengan kesulitan yang kita hadapi. Itulah salah satu pelajaran penting peristiwa Paskah yang memberkati. Itulah awal titik terang yang membuat penglihatan para murid menjadi terang untuk bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Tuhan. Jangan biarkan kegamangan hidup ini menggelapkan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Tuhan mengarahkan, menguatkan serta memberkati kehidupan kita. Kuasa kebangkitan harus kita yakini adalah kuasa kemenangan. Tuhan selalu hadir di keseharian kita, memulihkan keadaan kita. Di dalam bacaan kita tadi ada 3 pertanyaan beruntun Petrus yang kualitas pertanyaannya makin muncul. Ini membuat luluh lantak segala keakuan selama ini. Petrus seolah-olah melihat cermin diri di telanjang, dibedah nanah keberdosaan masa lalu kelihatan nyata.
lalu diobati, dipulihkan untuk dikuatkan oleh Tuhan kembali pada ayat 15 sampai 17 pada bacaan ayat terakhir. Ibu bapak yang terkasih, ini memiliki makna bahwa mengasihi Tuhan itu harus dimulai dengan kerendahan hati. Mengasihi Tuhan harus dengan kerendahan hati, bukan keakuan diri. Dengan apa adanya, tanpa pura-pura, apalagi dengan ambisi pribadi yang saatnya akan melahirkan penyangkalan semata. Itu adalah pelajaran. Seberdosa apapun kita, Tuhan tidak pernah membuang kita. Harus kita ingat, seberdosa Tuhan tidak pernah membuang kita. Asal saja kita mau diubah olehnya. Tuhan tahu bahwa setiap kita itu punya potensi diri masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tuhan akan memberkatinya. Tanpa kehadiran kuasa Tuhan, kecerdasan, kepandaian, atau segala kematangan hanyalah merupakan kegagalan semata dan akan mendatangkan penderitaan. Seperti para murid yang telah berpengalaman, namun semalaman seekor ikan pun tidak dapatkan. Tuhan tidak pernah membunuh karakter kita, tetapi memperbaharuinya untuk semakin matang dan berdaya dan menjadi berkat di dalam hidup. Ketika kita mempunyai karakter X dan kita mengalami banyak benturan di situ, itu adalah Tuhan sedang bekerja untuk memperbarui, untuk lebih memperbaiki kondisi karakter kita, bukan untuk mendatangkan berita. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, berhentilah menyesali penyangkalan akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit dengan kuasa kemenangan pasti dan selalu hadir di tepi pantai menanti kita, memberikan petunjuk, arahan, pemulihan, bahkan berkat. Jika kita tidak peka untuk melihat ini, tidak benar untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus di setiap detik buang kita, bahkan ketika badai yang melanda kehidupan kita itu semakin besar, maka kita harus tetap kuat. Jangan goyah dengan kuasa Tuhan. Badai yang menimpa kehidupan kita pasti berlalu, seperti yang akan dinyanyikan oleh Pak Gembala. Silakan.
Terima kasih, sebuah ujian sebagai pasti berlalu dari saudara-saudara dari kelompok Lukas. Yakin sebagai pasti berlalu karena Tuhan Yesus. Kita ambil saat teduh. Amin. Pujian itu semangat 309 ayat 1 dan 2. Biar tumbuh di batangmu. Berikutnya pengakuan iman rasul. Iman bersama hari ini. Bersama umat Allah di sepanjang masa, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang diandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersilakan. Ibu Bapak terkasih, mari kita lantunkan doa syafaat sama-sama kita lakukan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitannya, Engkau tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Umat baru Kau ciptakan, dan pintu surga
Kau buka bagi kami. Melalui kebangkitan-Mu, kuasa dosa Engkau hancurkan. Engkau damaikan kami dengan-Mu. Engkau damaikan kami dengan sesama kami untuk saling mengasihi dan menyayangi, merintis jalan ke surga bagi kami dan menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kami menjadi manusia baru yang penuh harapan, yang gigih melawan dosa dan kejahatan, yang setia mengikut kehendak-Mu dan tak gentar menghadapi badai apapun yang melanda di tengah-tengah dunia ini. Kiranya apapun yang terjadi, kami tetap beriman kepada-Mu, karena Engkau selalu menyertai setiap saat. Bapa di surga, di antara kami masih ada saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Ada yang menderita sakit, di antaranya Bapak Sugiono, Ibu Talib, Bapak Bambang Dwi, Saudara Ibu Sik Panglipur, Ibu Semediati, dan juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya tangan kuasa kesembuhan Tuhan boleh Tuhan nyatakan atas diri mereka, sehingga mereka dapat menjadi sembuh kembali. Dan saat ini kami juga mohon kepada saudara-saudara kami umat-Mu yang hadir saat ini, berikan selalu penyertaan tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat mendatangkan berkah bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Bapak, saudara-saudara kami yang saat ini juga masih menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi, kiranya mereka Engkau sapa dengan mujizat kecerdasan, sehingga mereka beroleh sukses di dalam menempuh pendidikannya. Umat-Mu yang masih mengalami pergumulan dalam kehidupannya, biarlah Engkau selalu dampingi, Engkau selalu nyatakan kuasa-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat keluar dari segala pergumulannya dan bisa mengikut-Mu serta menyatakan segala boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, saat ini kami juga mengucapkan syukur atas Yayasan Badan Pendidikan Kristen yang bernaung di bawah GKJ. Kiranya Engkau berikan kekuatan untuk tetap bertumbuh, mendidik, mencerdaskan anak-anak bangsa. Juga para guru serta pengurus YPK, Engkau berganti dan Engkau sertai, sehingga melalui Yayasan Badan Pendidikan Kristen, karya Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah dunia. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawetan, kiranya semakin berkembang dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Melalui GKJW ini nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Berkati Bapak Pendeta Budi Kurnianto, Bapak Ibu Majelis Keluarga, dan para aktivis gereja yang hadir pada saat ini, juga segenap umat yang hadir pada saat ini. Tuhan, dengan peristiwa Paskah ini, kiranya iman kami semakin dikuatkan. Berkati bangsa dan negara kami, juga para pejabat negara, mulai dari Bapak sampai dengan yang menjabat paling. Kiranya hikmat Tuhan boleh turun atas mereka semua, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan dan cinta kasih. Oleh karenanya akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat
Indonesia. Tuhan Yesus bentar kami juga akan mundur dan pulang dari ibadah ini kembali ke tempat kami masing-masing. Ketika kami berangkat, Engkau sertai kami. Maka ketika kami pulang pun kami serahkan perjalanan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Doa kami di pagi hari ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa nantinya salah satu kantong persembahan yang kita kumpulkan hari ini akan digunakan untuk persembahan dari suku BPK. Menjadi perhatian kita semua. Dan untuk persembahan pagi hari ini akan berdasari dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan sambil nanti kantong persembahan diadakan, kita akan mengangkat satu pujian dari PKJ 264. Kita nyanyikan dari bait pertama sampai selesainya kita menghadiri persembahan. Apalah arti ibadah.
Pagi hari ini kami berpadamu Tuhan, penuh kehendak hati kami menyerahkan persembahan telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kiranya menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah dengan tulus menyerahkan persembahan ini Tuhan. Kau berkati tangan-tangan tersebut Tuhan, dan apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, boleh menjadi ladang untuk pekerjaan dari kerajaan-Mu Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami ini, kami menyerahkan doa kami ke dalam kuasa tangan pengasihan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih besar kami dulu. Shalom. Ada beberapa penekanan warta jemaat, perawat dan undangan. Yang pertama, undangan rapat untuk persiapan ibadah kreatif Adi Yuswo yang akan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2025 CMD Malang 1 di GK Jeri Kepanjen hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Maksudnya rapatnya ya, setelah ibadah minggu ini mengundang Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Budi Wiryawan, yang kedua Bapak Agus Nugroho, yang ketiga Bapak Limbo, yang keempat Bapak Daud, yang kelima Bapak Haryantoro, 6 Bapak Saroni, 7 Bapak Bejo, 8 Bapak Catur, 9 Bapak Yanuri, 10 Ibu Suci Nintias, 11 Ibu Sudima, 12 Ibu Titin Wabani, 13 Ibu Mujiasih, 14 Ibu Happy, 15 Ibu Esti Darti Sugiono, 16 Ibu Rosinda, 17 Ibu Vira, dan 18 Saudara Dian Suwarno. Nanti setelah ibadah minggu ini. Yang kedua, ralat koreksi untuk persembahan kelompok Yohanes tanggal 30 April 2025 yang tertulis 206.000, yang betul persembahan pembangunan yang betul 106.000. Yang ketiga, mengingatkan untuk ibadah wanita akan dilakukan tanggal 11 bulan 5 setelah ibadah minggu. Yang keempat, mengingatkan untuk Bapak Ibu yang punya anak dan remaja, nanti pada jam 15.00 di GKJ Kepanjen akan dilakukan ibadah pasca KPAR. Yang kelima, jangan lupa nanti ada dasar yang sudah tersedia di halaman parkir. Untuk menunya nasi rames plus air mineral gratis, membayar seikhlasnya. Yang keenam, selesai. Demikian warta berita tambahan. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Persilakan. Kita masuk di dalam pemutusan melalui bacaan kita. YGBK adalah kita. YGBK yang berjuang bersama memperjuangkan pendidikan melalui pendidikan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Saya berjuang bersama YGBK menghadirkan tanda-tanda adanya kerajaan Allah di dunia. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. PKJ 180. Tuhan mendekati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat 4:7. Dipersilahkan bersatu. Amin.